teman-teman kalian ya. Sudah bisa dilihat, ini di sini mendung jadi Ibu matikan kamera, jaringan nggak stabil. Lihat, Prof. Ya, kita akan bahas metabolisme protein. Udah terlihat ini? Terlihat, Prof. Sudah, Prof. Ya, oke. Nah, kita akan bahas dulu apa itu protein, karena kita kalau mau membahas metabolisme, tentu Anda kan sudah melalui mata kuliah dasar ilmu gizi, tentu Anda sudah tahu what is protein, kemudian apa itu definisinya, kemudian bentuk kimianya, serta fungsinya. Nah, ini Anda sudah dapat. Nah, sekarang kita kan tahu bentuk kimia dari protein. Protein adalah satu senyawa besar ya, yang polipeptida, terdiri dari peptida. Dan apa itu amino acid itu juga tentu Anda juga sudah tahu dari mata kuliah dasar ilmu gizi tentang chemistry-nya, apa ciri-ciri khusus amino acid. Jadi prinsipal karakter, prinsipal apa chemistry of amino acid, kemudian particle of amino acid, jenis-jenisnya ya. Nah, kalau kita lihat struktur kimianya yang menjadi ciri khas dari asam amino ini dari unit terkecil dari protein yaitu asam amino. Ciri khasnya ini ada 3. Ada gugus amin, ada gugus karboksil. Asam amino memiliki gugus karboksil COOH dan gugus amin NH2 dan rantai samping jadi side chain. Rantai samping inilah yang membedakan jenis asam amino yang satu dengan yang lainnya. Karena semua asam amino pasti punya gugus amino, ya, gugus amin dan gugus karboksil. Ini yang menjadi penciri khusus, penciri-ciri senyawa ya yang disebut sebagai asam amino. Apapun senyawanya, ketika Anda lihat ada gugus NH2 COOH ya di dalam rantai karbon tersebut, maka itu adalah amino acid. Nah, tinggal side chain-nya, jadi cabangnya itu apa? Ini yang akan menjadikan perbedaan satu asam amino dengan yang lainnya. Anda mengenal bahwa ada 21 jenis ya amino acid, itu tentu semuanya memiliki amin group dan karboksi group, tinggal yang berbeda-beda adalah side chain. Nah, struktur asam amino kita lihat. Jadi
Ini yang menjadi pencirinya. Glisin adalah the simplest amino acid. Jadi asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Glisin itu apa? Ada kalau lihat, Anda ingat kembali apa namanya? Nanti Anda kalau sudah masuk pada topik metabolisme zat besi, ya, hemsintesis, Anda tahu glisin, what is glisin? Glisin itu adalah bahan awal ya, ketika glisin bertemu dengan suksinil-CoA, hasil pemecahan dari karbohidrat, dari glukosa, dia akan masuk ke dalam rantai reaksi hemsintesis. Itu adalah glisin. The simple amino acid. Sedangkan ini adalah alanin. Nah, yang menjadi cirinya adalah NH2. NH2 dan COH itu kan gugus amin dan gugus karboksil. Amin dan ini karboksil, ini juga NH2, COH. Nah, yang berbeda adalah side chain-nya, side group-nya ini. Kalau ini CH3 nih, alaminnya. Yang ini ada hidrogen aja, maka glisin adalah the simplest amino acid. Karena pas side chain-nya itu hanya hidrogen. Bahwa untuk pembentukan dari asam amino itu akan membentuk peptida itu melalui reaksi kondensasi. Suatu gugus OH ya, OH group ya, from the acid end of one amino acid and H atom from the amino acid group of another join to form the molecular of water. Jadi ketika terjadi reaksi kondensasi antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya, maka akan menghasilkan gugus H2O, ya, air, yaitu OH dari suatu asam amino dan ditambah atom hidrogen dari asam amino lainnya, OH dan H. Jadi akan membentuk water itu sebagai hasil samping dari reaksi kondensasi dua asam amino membentuk dipeptida. A peptide bound, ikatan peptida highlighted in red. Nah, ini ada ikatan peptidanya. From between the two amino acid creating a peptide. Ya, jadi untuk membentuk satu peptida maka akan terjadi ikatan antara dua asam amino. Nah, human insulin itu adalah contoh protein. Human insulin is relatively small protein that consists of 51 ya, jadi 51 amino acid and 2 short polypeptide chain dan 2 polipeptida pendek. Jadi ada 51 asam amino, mulai dari alanin, lisin, prolin, treonin, tirosin, dan sebagainya. Ya. Glisin, arginin, ya, glutamat, ya, glisin, sistein, valin, leusin, lirosin, dan seterusnya. Ini kan asam amino yang berikatan ya, untuk peptida. Nah, insulin itu peptidanya ini bentuknya. Ada rantai yang lebih pendek ya. Ya, dua rantai asam amino ini dihubungkan jembatan sulfur bridge. Ya. Sulfur bridge ini dihasilkan dari mana? Yaitu ikatan antara sistein di satu asam amino dengan sistein di asam amino lainnya. Kita lihat jembatan sulfur ini menghubungkan antara sistein
dan sistem. Ya. Sistem dan sistem. Ini sistem dan sistem. Di mana ada sistem dan sistem, dia akan membentuk jembatan sulfur. Maka itu disebut two bridge link the two chain. A third bridge span a section within the short chain. Ya. Yang jembatan ketiga itu ada satu rantai. Kalau ada dua jembatan itu menghubungkan dua rantai. Anda lihat nih, rantai yang panjang dengan rantai yang lebih pendek. Sementara satu jembatan sulfur itu mengikat sistem dengan sistem pada rantai yang sama. Ini adalah bentuk insulin. Nah, rantai ini disebut sebagai disulfide bridge, jadi jembatan dua sulfur. This link involve the amino acid cysteine, whose side group contain sulfur. Kenapa kok cysteine? Karena cysteine ini memiliki rantai sampingnya itu adalah sulfur. Gitu. Makanya disebut sebagai cysteine itu disebut sebagai sulfuric amino acid atau amino acid yang mengandung sulfur. Gitu ya. Cysteine connect to each other when bond form between this side group. Jadi dia akan terbentuk ketika cysteine sama cysteine itu terdekatan. Nah, saya kira kalau digestion dan absorption dari protein, Anda sudah mempelajari dari dasar ilmu gizi yang kemarin. Ya, mulai dari stomach ya. Kalau protein itu mulainya dari stomach atau lambung yang menghasilkan pepsin, enzim pepsin. Setelah itu baru ke usus halus, di mana di dalam usus halus itu ada banyak enzim yang bekerja, baik enzim yang dihasilkan oleh dinding usus maupun enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Saya kira ini sudah kita pelajari di dasar gizi. Nah, sekarang bagaimana metabolisme? Metabolisme, apa itu metabolisme? Jadi ketika proses pemecahan lanjut dari hasil pemecahan ketika di saluran pencernaan, ketika diabsorb masuk ke sel, itulah metabolisme. The sum total of all the chemical reaction to all the living cell. Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia, all chemical reaction, semua reaksi kimia yang terjadi pada sel yang hidup. Ada anabolism dan ada katabolism. Anabolism reaction in which small molecule are put together to build the larger one. Untuk yang lebih besar itu anabolism. Sedangkan anabolic reaction itu membutuhkan energi. Sedangkan proses katabolism atau reaksi in which large molecule are broken down to smaller one. Catabolic reaction release energy. Jadi berkebalikan. Kalau anabolism berarti itu kan membangun. Orang membangun itu butuh energi. Sedangkan yang katabolism itu dia memecah dia akan merilis energi atau mengeluarkan. Protein itu dibentuk di mana? Protein can be synthesized in the body cell. Jadi di dalam sel tubuh kita, terutama pada ribosom. Jadi sintesis protein itu terjadi di ribosom. Dan setiap manusia itu memiliki ciri yang unik. Its human being is unique because of small difference in the body protein, which in turn are determined by genes. Nah, jadi kalau kita ini manusia, ini sebenarnya kan sama ya, makhluk manusia itu punya dua kaki, dua tangan, dua mata dan sebagainya. Loh, tapi kok itu beda-beda? Nah, itu beda-bedanya itu adalah susunan proteinnya yang beda, yang itu kemudian ditentukan oleh gen. When a cell makes a protein, jadi ketika suatu sel itu membentuk protein, it's called
the gene for that protein has been expressed. Jadi ketika sebuah sel itu sedang bekerja untuk membentuk protein, maka hal ini disebut sebagai kondisi di mana gen itu sedang bekerja. Gen yang sedang bekerja itu disebut sebagai gene express atau gennya itu sedang berekspresi. The expression of cell, the expression of gene, the ekspresi dari gen. Cell can regulate gene expression to make the type of protein. Jadi sel-sel tubuh kita inilah yang mengatur ekspresi dari gen, dari sebuah gen untuk membentuk protein. Jadi ketika sedang bekerja, ya, sel itu sedang bekerja, gen itu sedang bekerja untuk membentuk protein baru. Protein baru itu bisa apa saja ya? Kan bisa hormon adalah protein, enzim adalah protein, jaringan tubuh kita adalah protein. Jadi ya untuk membentuk itu ya segala macam senyawa itu tadi. Maka gennya itu sedang berekspresi, sedang berekspresi. Protein memiliki massa, usia ya, turnover. Di dalam setiap sel, protein itu secara kontinu itu bisa disusun, disintesis dan dipecah kembali. Ketika protein itu di breakdown, when protein breakdown, kemudian maka mereka melepaskan asam amino. Ketika protein itu dipecah, artinya dia sedang melepaskan asam amino. This amino acid mixed with amino acid from dietary protein to form amino acid pool. Jadi di dalam tubuh kita, ya sel-sel kita itu memiliki usia. Jadi usia untuk sel itu yang disebut sebagai turnover protein. Ya. Protein itu dibangun, kemudian bisa dipecah kembali. Kemudian pada saat dipecah, dia akan merilis atau melepas amino acid. Nah, kemudian asam amino itu bisa mix ya, berkombinasi dengan asam amino yang berasal dari makanan. Nah, kalau yang asam amino yang tadi mana? Endogenus, apa yang sudah ada di dalam tubuh kita. Endogenus protein, dia akan mix with amino acid from dietary protein dan dari diet ya untuk membentuk amino acid pool. Di dalam sel and circulating blood. Jadi pool asam amino itu di mana? Di dalam sirkulasi maupun di dalam sel. Nah, turnover-nya kapan itu dibentuk kembali ya? Turnover amino acid pool. Turnover itu di dalam sebuah sel atau setiap masing-masing sel, protein itu biasanya secara bertahap itu dibuat dan dipecah. When protein breakdown the free amino acid, this amino acid mixed with amino. Ini tadi sudah ya. Dia akan bergabung dengan asam amino dari makanan akan membentuk pool ya. Amino acid pool within the cell, di dalam sel maupun di dalam sel. Pada orang-orang yang sehat, protein sintesis itu harus balance dengan degradasinya, gitu ya. Jadi dibentuk dan degradasi, begitu protein. Nah, zat gizi itu fungsi, nanti protein itu juga dia bisa pecah, dia bisa dibentuk kembali. Protein intake from food balance with lipotrophin extraction in the urine, feces, and sperm. Jadi protein itu di dalam tubuh kita ini selalu dalam keadaan balance, diupayakan dalam keadaan balance. Apa saja yang bisa menyebabkan itu? Ketidakseimbangan? Yaitu
pada orang-orang ya, anak-anak yang masih masa pertumbuhan, nitrogen statusnya itu positif. Ada anak yang masih tumbuh kembang. Ya, pada masa anak, pada masa remaja maupun ibu hamil. Dan di dalam protein itu tentu kandungannya ya ada nitrogen. Nitrogen status is negative in people who are starving or suffering from severe stress. Jadi orang-orang kita ini mestinya kan protein balance ya, nitrogen balance macam. Di dalam protein itu ada nitrogen. Karena CHO protein tambah N. Harus dijaga dalam keadaan seimbang nitrogen. Nah, proses metabolisme protein itu ada dua macam, ya ada dua proses, yaitu deaminasi dan transaminasi. Ini intinya. Inti dari metabolisme protein adalah deamination, yang berikutnya adalah transaminasi. Apa itu deaminasi dan transaminasi? Deamination. Deamination ini when amino acid are broken down, ketika asam amino itu dipecah, seperti yang terjadi ya, as occur when they are used for energy. They are first deaminated, kemudian strip on their amino group. Jadi ketika asam amino itu dipecah, maka akan segera diaminasi. Apa itu diaminasi? Diaminasi itu maksudnya diaminasi, yaitu diaminasi itu artinya gugus aminnya itu dilepas. Itu namanya diaminasi. Deaminated. Jadi melepas gugus amin. Deamination produce ammonia. Cells release into the bloodstream. Jadi, Anda ini kalau terjadi pemecahan protein itu artinya terjadi deaminasi ya. Gugus aminnya dilepas. Pemecahan gugus amin. Nah, pelepasan gugus amin itu bisa bermacam-macam, bisa sukses, tidak. Lagi tidak artinya itu kalau yang nggak sukses itu akan mempengaruhi. Ya. Di dalam zat besi, ya, di dalam hati, ya, the liver pick up the ammonia. Ketika terjadi deaminasi, dia melepaskan gugus amin untuk menghasilkan amonia. Dan amonia ini kemudian dirilis atau dilepas ke dalam bloodstream, aliran darah. Kemudian hati itu fungsinya adalah untuk mengambil amonia dan mengubahnya menjadi urea sehingga tidak toksik. Nah, amonia itu toksik. Enriched urea into the blood. Jadi ketika terjadi proses pemecahan protein, maka protein kan melepas gugus amin. Gugus amin ini dilepas, kemudian menghasilkan amonia. Amonia itu sifatnya toksik. Lalu amonia ini dibawa ke hati, didetoksikasi atau supaya tidak beracun ya. Dari amonia yang beracun masuk ke hati, lalu di hati diproses untuk berubah menjadi urea. Lalu urea itu dilepas ke darah. Ini. Produksi dari urea akan meningkat jika protein konsumsi kita, ya, konsumsi protein kita meningkat. Nah, konsumsi protein ini ya maksimumnya 250 gram per hari, maksimumnya. Kalau kita itu mengkonsumsi makanan yang high protein yang tinggi, maka organ kita yang tidak kuat adalah ginjal, karena ginjal ini nanti akan berfungsi untuk menyaring, ya kan.
amonia, ya. Urea ambil lepas di situ. Ada dua produk yang dihasilkan dari proses deaminasi, yaitu alpha ketoasid, the carbon structure without amino group, kemudian dan amonia. Ya, ada dua produk dari proses deaminasi, yaitu alpha ketoasid dan amonia. Amonia inilah yang toksik. Ammonia NH3 a toxic compound. Most amino acid can be used to synthesize glucose from pyruvate, like are called a glucogenic amino acid. Jadi berbagai macam asam amino ya itu bisa digunakan untuk mensintesis glukosa dari piruvat. Maka peristiwa itu perubahan dari piruvat menjadi glukosa itu disebut sebagai glucogenic amino acid. Jadi ada amino acid yang proses metabolismenya mengikuti jalur metabolisme karbohidrat. Itu adalah glucogenic amino acid. Sementara some amino acid are converted directly to acetyl-CoA atau langsung asam amino itu dikonversi langsung menjadi bentuk acetyl-CoA. Maka kalau yang masuk melalui acetyl-CoA disebut sebagai ketogenic amino acid atau asam amino ketogenik. Nah, kita ulangi. Jadi asam amino ada dua macam, ya. Dia ada yang disebut sebagai asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Glukogenik jika masuk melalui jalur metabolisme karbohidrat, ketogenik kalau masuk jalur metabolisme lemak. Nah, ini adalah contoh glukogenik amino acid. Itu akan masuk ke piruvat. Piruvat dan apa namanya? Ada tambah koenzim, kemudian dia melampas CO, dia menghasilkan asetil-CoA. Asam amino, segala macam asam amino yang melalui jalur piruvat, maka disebut glukogenik, sedangkan yang masuk melalui ketogenik amino acid, ya, yang masuk melalui asetil-CoA disebut sebagai ketogenik amino acid. Ya. Jadi glukogenik itu bisa yang langsung melalui piruvat maupun ada yang langsung melalui PCA cycle. Sementara masuk asetil-CoA itu yang ketogenik. Ya. Reaksi yang kedua adalah transaminasi. Itu transaminasi. Apa itu transaminasi? The transfer of an amino group from one amino acid to keto acid, producing a new non-essential amino acid and a new keto acid. Jadi kalau deaminasi dia melepaskan apa namanya amino untuk ya. Tadi kalau deaminasi ya ulang ya, deaminasi itu dia akan melepas gugus amin ya untuk membentuk apa tadi amonia. Amonia adalah toksik, kemudian amonia akan diambil ke hati ya, diuptake ke hati dia akan berubah menjadi urea, lalu urea dilepas ke darah. Sedangkan kalau transaminasi itu adalah mentransfer gugus amin dari satu asam amino ke keto asid ya, sehingga menghasilkan asam amino baru dan keto asid baru. Tapi kalau asam amino yang dibentuk ini maka disebut asam amino non esensial, karena yang esensial itu yang berasal dari makanan. Kalau yang bisa dibentuk di dalam tubuh maka disebut sebagai non esensial amino acid. Melalui berbagai macam proses transaminasi yang melibatkan banyak keto acid, maka liver, sel-sel di dalam hati dapat mensintesis non-esensial amino acid. Gitu ya. Jadi transaminasi adalah memindahkan gugus amin dari satu asam amino ya, ke alfa keto sehingga membentuk asam amino baru. Nah, ini contoh dari proses transaminasi. Nah, ini adalah keto asid.
Ketoasid itu adalah tanpa gugus amin, ya kan? COOH, ya, ini aminnya nggak ada. Maka dia akan bertemu dengan amino acid, ya, lengkap ini COOH, NH2, dan side group. Ketoasid bertemu dengan amino acid, maka kan memindahkan gugus amin. Gugus aminnya ini dipindahkan ke sini, ke ketoasid. Gugus amin dipindahkan ke ketoasid. Ya, dia akan membentuk amino acid baru dan melepas ketoasid baru. Jadi dipindahkan amin dipindahkan ke sini, sehingga membentuk amino acid baru. Nah, yang sudah ditinggalkan oleh NH2 atau ditinggalkan oleh amin, maka dia akan menjadi ketoasid. Ini gambar dari urea expression, karena tadi kan urea itu kan dihasilkan di liver, ya, di dalam hati dari proses amino acid apa namanya, deamination. Ini urea kemudian dilepas ke bloodstream. Ya, ini inti dari metabolisme protein. Jadi metabolisme protein, saya ulang, itu ada dua macam, transaminasi dan deaminasi. Lalu pembentukan urea itu proses dari deaminasi, karena menghilangkan gugus amin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu kirim melalui chat group aja ya, materinya. Oke, nanti Bu bantu. Metabolisme makro. Ya, yang masih berhalangan, sini bantu. Ibu sudah kirim di chat ya materinya. Ini yang kelas A ya, metabolisme makro. Yang belum masuk Katarina? Hadir, Prof. Ada. Oke, Ibu masukkan. Dinda Husna? Hadir, Prof. Maulidina? Ada Maulidina? Ini tinggal dua. Tabita? Ada, Prof. Ada, Tabita. Oke. Maulidina ada enggak? Oke, sudah ya? Nah, Ibu sudah materi protein. Ada pertanyaan? Ya, silakan dipelajari. Anda intinya Anda mempelajari proses deaminasi dan transaminasi, ya. Itu adalah inti dari
metabolisme protein. Ya, diaminasi dia akan menghasilkan urea, ya. Sedangkan transaminasi dia akan menghasilkan asam amino baru. Ya. Prinsipnya itu. Baik, silakan baca dan cari browsing ya, mungkin kalian pengen tahu lebih mendalam itu pelajari sendiri tentang bagaimana deamination dan transamination terjadi. Gitu. Baik, sampai di sini kita akhiri pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hmm.